Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 42. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Saat ini ternyata seseorang sedang berada di surga 33. Seseorang itu ternyata adalah Raja Kebajikan yang pada semua tubuhnya kini sudah dipenuhi dengan kertas mantra miliknya. Raja Kebajikan pun kini berkata, "Cepatlah, aku sudah tidak tahan ini." Ternyata Raja Kebajikan ini sedang menuju ke suatu tempat, dan tempat itu adalah tungku pembakaran miliknya. Setelah sampai di atas tungku pembakaran, Raja Kebajikan pun kemudian membuka tutup dari tungku itu, dan kini keluarlah asap yang sangat tebal dari dalam tungku. Raja Kebajikan pun kini masuk ke dalam tungku pembakaran itu, dan dirinya pun kemudian lari ke tengah-tengah tungku. Raja Kebajikan dirinya pun kini langsung memasukkan dirinya ke dalam air yang ada di tungku pembakaran, dan dia pun kini berkata, "Berilah aku segel penutup." Dan tiba-tiba saja secara perlahan, tungku pembakaran kultivasi ini menjadi tertutup. Raja Kebajikan kemudian membuka sedikit matanya, dan tungku kultivasi sudah 100% tertutup, dan kini Raja Kebajikan ada di dalamnya. Tungku kultivasi yang sudah mengurung diri dari Raja Kebajikan, lalu kini ada petir yang menyambar tungku kultivasi itu. Kemudian cerita berpindah ke 3 hari yang lalu. Pada saat itu, mata dari Raja Kebajikan ini sudah menjadi seperti mata roh darah bumi, dan tangan dari Raja Kebajikan kini memegangi matanya yang seperti mata milik roh darah bumi. Jadi 3 hari yang lalu setelah Raja Kebajikan berhasil menyelamatkan Dewa Sasin dan dirinya terkena guyuran darah milik roh darah bumi, akhirnya kini roh darah bumi masuk ke dalam tubuh dari Raja Kebajikan ini. Pada saat itu, Dewa Sasin langsung berkata pada Raja Kebajikan, "Raja Kebajikan, apakah aku menyakitimu?" Raja Kebajikan pun berkata, "Tidak Sasin, menaklukkan iblis dan membela kebajikan adalah apa yang harus dilakukan oleh generasi diriku ini. Selama aku tidak membiarkan darah bumi menyakiti orang lain, aku rela berkorban, dan itu bukan masalah besar." Dan tiba-tiba pada saat itu, tubuh dari Raja Kebajikan ini meledak-ledak karena roh darah bumi berusaha untuk menguasai tubuh dari Raja Kebajikan. Dan kini terlihatlah tubuh dari Raja Kebajikan ini dipenuhi dengan bulatan-bulatan cekung yang disebabkan oleh serangan roh darah bumi yang ada di dalam dirinya. Dewa Rula yang melihat keadaan dari Raja Kebajikan, dirinya pun panik dan lalu berkata, "Taisang Lojun, peninggalan iblis roh darah bumi telah menjadi tulang dan sumsum. Apa yang harus kulakukan?" Kemudian Raja Kebajikan pun kini mengeluarkan kertas mantranya, dan lalu dirinya menggunakan kertas-kertas mantra sakti miliknya itu untuk menyegel dari pergerakan roh darah bumi yang ada di dalam dirinya. Sambil menyegel dirinya sendiri, kini Raja Kebajikan berkata, "Aku ingin bergegas kembali ke surga 33, dan aku akan memikirkan cara untuk mengurus iblis satu ini." Lalu Dewa Sasin pun berkata pada Raja Kebajikan, "Kalau begitu ayo cepat kita ke sana." Dan Raja Kebajikan menjawabnya, "Tidak perlu, kalian tidak usah ikut denganku." Kemudian Raja Kebajikan pun kini berkata pada Dewa Rulai, "Tata Gata, relik iblis tadi, setelah memasuki tubuh dari Dewa Sasin, kau dapat membantunya sesegera mungkin untuk melihat apakah masih ada relik iblis yang tersisa." Dan kini Raja Kebajikan terlihat begitu sangat kesakitan. Raja Kebajikan yang menahan sakit itu kini dirinya berkata, "Iblis roh darah bumi ini benar-benar ingin memakanku." Dewa Rulai yang semakin khawatir, kemudian dia berkata, "Raja Kebajikan, apakah dirimu bisa menangani ini sendiri?" Lalu Raja Kebajikan menjawabnya, "Entahlah Rulai, tapi yang pasti hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah aku masih hidup, dan kemungkinan kedua adalah aku mati
bersama roh darah bumi. Karena hidup dan mati, datang dan pergi adalah masalah yang besar. Dan kamu hati-hatilah Rulai, aku pergi dulu. Setelah berkata seperti itu, kini alat transportasi dari Raja Kebajikan datang padanya. Dan Raja Kebajikan pun kini langsung naik dan dirinya pun pergi dari tempat itu untuk menuju ke surga 33. Sambil pergi, Raja Kebajikan kini berkata, tanpa perlu basa-basi lagi, aku harus buru-buru ke surga 33. Jika tidak, maka konsekuensinya akan menjadi bencana. Dan kini, Raja Kebajikan dengan cepat dirinya terbang menuju surga 33, meninggalkan Dewa Rulai dan Dewa Sasin di tempat ini. Melihat kepergian dari Taisang Lojun, Dewa Rulai pun kini berkata, itu terlihat aneh. Kemudian Dewa Sasin menjawabnya, apakah kau bertanya padaku Rulai, bagaimana aku harus memperlakukan Raja Kebajikan? Dan Dewa Rulai kini menjawabnya, itu terjadi terlalu tiba-tiba Sasin. Lalu Dewa Sasin pun kini menjawab perkataan dari Dewa Rulai, tapi yang pasti yang harus kukatakan padamu adalah Raja Kebajikan adalah orang yang telah menyelamatkanku. Tapi pandanganku sebelumnya, aku tidak tahu harus berkata apa, karena aku benar-benar tidak bisa memahami dirinya. Kemudian Dewa Rulai berkata, dia memiliki terlalu banyak sifat buruk, dan yang kita lihat saat ini mungkin berbeda dari yang berikutnya. Kemudian Dewa Sasin pun melirik ke arah Dewa Rulai, dan Dewa Rulai kini mulai berjalan. Sambil berjalan, Dewa Rulai pun kini berkata, ayo kita pergi, kita cari tempat yang lebih sejuk, dan aku akan membantumu memeriksa cidra dalam dirimu itu. Lalu Dewa Sasin pun berjalan mengikuti Dewa Rulai. Tapi kini bayangan tubuh dari Dewa Sasin terlihat seperti seekor monster. Kita langsung berpindah ke desa reinkarnasi. Desa reinkarnasi ini berada di dalam gua, dan desa itu terlihat seperti desa yang sangat damai. Di sana orang berlalu lalang dan melakukan jual beli seperti yang dilakukan oleh manusia pada umumnya. Dan kini sambil berjalan, Biksu Tong melirik kanan dan kiri melihat situasi di desa reinkarnasi ini. Biksu Tong, Yutao, Putri Tengkorak Putih, dan juga Baisi, kini mereka terus berjalan di antara penghuni desa reinkarnasi ini. Sambil melihat-lihat, Yuto kini berkata, tanpa diduga, ternyata ada sebuah gua di bawah gurun dan ada desa seperti ini. Lalu Biksu Tong pun kini mencium sesuatu. Biksu Tong langsung mengatakan, bau aneh mengambang di sekitar sini. Dan tiba-tiba saja kini Yuto berteriak, hei, itu ada bunga seperti yang terlihat di dunia manusia. Dan memang benar, di tempat itu kini ada bunga yang aneh. Bunga itu seperti memiliki wajah kesedihan. Kemudian Baisi yang melihat bunga itu, dirinya pun berkata, anehnya penampilan dari bunga-bunga ini hampir mirip dengan wajah arwah yang menyebalkan. Lalu Putri Tengkorak Putih menegaskan perkataan dari Baisi. Mereka terlihat sedih dan penuh dengan kebencian. Kemudian Yuto kini berkata, apakah itu Bright? Itu adalah seperti tubuh roh yang penuh dengan kebencian, dan itu adalah sejenis roh jahat di neraka. Tapi apakah itu ada hubungannya dengan bunga ini? Biksu Tong kini terdiam dan memikirkan sesuatu. Lalu sang biksu kini berkata, aku tidak tahu, tapi hal ini harus diselidiki. Lalu Putri Tengkorak Putih mengatakan, aku selalu berpikir bahwa desa ini terlihat aneh loh. Dan Baisi juga mengatakan, mungkinkah itu terkait dengan monster dan 6 badai? Biksu Tong pun tidak langsung menjawabnya, tapi dirinya masih melirik dan melihat-lihat para penduduk desa reinkarnasi ini. Dan kini mereka berempat masih mengawasi keadaan di sekitar dan akan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Biksu Tong pun kini langsung berbicara, kalau dilihat ini sepertinya biasa saja. Dan tiba-tiba saja ada seseorang yang langsung berkata, apakah itu adalah Biksu Tang Sancang? Biksu Tong yang kaget karena ada orang yang memanggilnya, dirinya pun langsung menoleh ke belakang. Lalu di belakang Biksu Tong ada seorang manusia berbadan besar. Dia pun nyengir sambil mengangkat tangannya dan berkata, Biksu, kepala desa kami dari desa reinkarnasi ini, dia ingin mengundang Anda dan teman-teman terhormat Anda ini untuk pergi ke Taman Sujiang Suang. Biksu Tong pun kini langsung kaget dan dirinya pun berkata, apa itu Istana Sujia?
Kemudian orang yang tadi berbicara kini mengatakan pada Biksu Tong, "Biksu, istana Sujia itu nama keluarga pemiliknya adalah Su, dan Swiss Manor adalah rumah leluhur pemiliknya." Kemudian Putri Tengkorak Putih berkata pada Biksu Tong, "Biksu, tidak apa-apa kan kita melihatnya sebentar? Apakah dirimu mau?" Kemudian tanpa basa-basi lagi, Biksu Tong pun langsung berjalan dan dirinya pun kini berkata, "Jika aku datang, maka aku akan aman. Bagaimanapun juga saat ini aku sedang kelaparan." Dan kini Biksu Tong pun sudah sampai di istana Sujia. Dia pun dihidangkan dengan banyak makanan. Dan tuan rumah dari istana Sujia ini, dirinya langsung berkata, "Biksu, pegunungan di desa ini hanya dapat menyajikan sayur-sayuran liar ini. Dan aku berharap biksu dan semua tamu terhormat dapat memaafkanku ya." Biksu Tong pun langsung menjawabnya, "Tuan Su, Anda terlalu sopan. Diriku tadi tersesat dan terbawa air, lalu sampai di tempat ini dan Anda memberikan kami hadiah yang begitu lezat. Kami sangat menghargai perlakuan dari Anda ini." Kemudian manusia besar yang tadi mengajak Biksu Tong, dirinya pun kini berkata, "Biksu, Anda tidak perlu terlalu sopan. Anda bisa melakukan semua di tempat ini secara bebas. Dan kami mengundang Anda untuk datang lagi lain kali karena ada masalah dan aku ingin bertanya." Kemudian biksu meletakkan sumpitnya dan dirinya pun langsung berkata, "Pengetahuan tentang Tripitaka diriku itu sangat dangkal. Jadi aku tidak tahu apakah aku bisa memberikan jawaban dan memuaskan kepala desa." Mendengar perkataan dari Biksu Tong, Tuan Su kini berkata, "Yakinlah biksu, Tuan Su Fu hanya memiliki masalah yang sederhana dan biksu pasti akan dapat memecahkan masalah ini." Biksu Tong yang mendengar nama Su Fu, dirinya kini terkejut dan berkata, "Apa? Nama kepala desa adalah Su Fu?" Kemudian Tuan Su kini berkata, "Biksu, nama Su Fu itu adalah biasa saja. Kenapa Anda menjadi terkejut dan seperti merasakan sesuatu yang aneh?" Biksu Tong pun kini langsung memejamkan matanya dan dirinya pun tersenyum. Kemudian Tuan Su kini berkata pada Biksu Tong, "Jika Su Fu berasal dari dinasti Qin, apa yang akan Anda pikirkan?" Biksu Tong masih terdiam tidak ingin menjawabnya. Biksu Tong yang dari tadi diam dan mengamati, dirinya pun kini berkata lirih. Dia mengatakan, "Dinasti Qin, kalau tidak salah, dinasti itu sudah lebih dari 800 tahun. Apakah lelaki tua itu bercanda?" Kemudian Tuan Su kini berkata, "Rumah leluhur Su Fu berada di Kabupaten Langxi dari dinasti Qin dan kerajaan Qi pada tahun itu. Namaku adalah Shu Yi." Mendengar penjelasan dari Tuan Su ini, Biksu Tong menjadi kaget. Su Fu, apakah itu adalah orang yang pergi ke pegunungan abadi di luar dari negara untuk kaisar, dan dia mencari ramuan keabadian untuk kaisar? Lalu Tuan Su mengatakan, "Tepat sekali." Dan Biksu Tong kini bertanya, "Lalu kenapa kau mengganti namamu?" Tuan Su pun langsung mengatakan, "Aku hanya mengubah namaku menjadi nama yang sama dengan Tuan Su Fu untuk mengingat kasih karunia yang Tuan Su Fu berikan kepadaku." "Biksu, karena Anda sudah berada di tempat ini, aku ingin bertanya pada guru besar. Pertanyaanku adalah tentang hidup dan mati, serta kebangkitan." Biksu Tong pun kini melirik Tuan Su dengan tatapan yang tajam. Lalu dirinya berkata dalam hatinya, "Tempat yang aneh, desa reinkarnasi atau desa samsara ini benar-benar terkait erat dengan kebangkitan kematian." Lalu apakah yang akan terjadi pada Biksu Tong dan kawan-kawan selanjutnya? Lalu apakah yang akan terjadi juga pada tubuh Taisang Lojun yang dibakar di dalam tungku kultivasi? Serta apakah masih ada sisa-sisa darah dari roh darah bumi yang berada di dalam tubuh Dewa Sasin? Tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.